Yang ini banget sih, perbankan yang harusnya tidak berpengaruh sekarang berpengaruh. Belum pernah ada sejarahnya menjelang pemilu perbankan trouble. Ini sangat trouble. Dan itu penyebab dari perputaran ekonomi juga jadi nggak stabil. Dikit lagi, kalau gitu ngopi lagi. Sekarang kesibukan Bunda fokus di funder, kegiatan funder sama ke catering keluarga gitu. Selain konsultan energi ya, kalau konsultan energi hanya sesekali. Biasanya berhubungan dengan satu feng shui rumah, iya kan? Feng shui rumah, karena tata letak rumah itu berpengaruh dengan kesehatan, juga dengan emosional kita, psikologis kita, gitu. Jadi rumah yang tata letaknya tidak sinkron dengan energi badan, biasanya akan satu mengundang emosi. Kedua, biasanya psikologis kita juga tuh seperti males. Sekalinya keluar mau pulang juga malas pulang gitu. Akhirnya berpengaruh dampaknya ke energi dan kesehatan. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara logik, secara akal sehat yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Contohnya, kayak kalau kita masuk rumah, itu pintu harus sebelah. Pintu masuk harus sebelah, bukanya harus tangan kanan dari luar. Kalau tangan kiri secara keluasan juga kan nggak enak kita buka tangan kiri, tangan kanan. Tapi kalau secara energi, tangan kanan itu lebih satu, menurut kepercayaan orang Cina itu adalah pintu naga, sebelah kanan kiri pintu macan. Dan memang identik orang yang menggunakan pintu masuk dengan menggunakan tangan kiri itu emosional lebih tinggi, lebih gampang marah gitu, dan mudah dimanfaatkan orang lain. Sedangkan kalau yang kanan itu jauh lebih luas, lebih bagus, lebih adem, lebih oke lah, dia bisa mengendalikan diri. Kalau sebelah kiri tidak. Sebenarnya kalau dalam Islam pun kita masuk kiri itu nggak boleh. Yang boleh hanya kamar mandi. Setiap masuk kita hanya boleh ngelangkah untuk masuk rumah pun kaki kanan, bukan kaki kiri, hanya kamar mandi. Itu secara agama, kalau secara energi, secara logika, iya memang apapun kalau buka tangan kanan susah. Kita bawa tentengan barang pun agak sulit, nggak luas gitu. Itu, dan ke arah badan juga bukanya lebih enak kalau kita buka pakai tangan kanan gitu. Feng shui rumah tuh berhubungan dengan jodoh, dengan rezeki, dengan karir, itu saling berhubungan. Karena bangunan yang sempurna itu kalau kita boleh lihat hanya bangunan rumah ibadah. Rumah ibadah itu tidak ada kamar mandi di dalam. Ya, seperti entah itu masjid, entah itu gereja, semua kamar mandi di luar. Tetapi orang zaman sekarang meletakkan kamar mandi, kadang begitu keluar ada pintu kamar mandi, apa yang terjadi? Dapat uang banyak, cepat habis karena ada unsur air di situ yang gampang ke bawah. Begitu. Dapur juga begitu. Orang zaman dulu dapurnya jauh ke belakang. Apapun yang mereka kerjakan semuanya adem, legowo, pelan. Gak ada tuh pernah ribut-ribut. Zaman sekarang rumah bukannya tidak boleh rumah minimalis, sangat boleh. Tetapi kita harus tahu tata letaknya. Kadang dapur, kondisi dapur, masaknya ini pintu keluar, kita masaknya begini. Yang ada mau masak seenak apapun akan kebuang karena energi rasanya sudah kebuang. Sampai ke masakan. Iya, berpengaruh. Jadi kalau dapur ini pintu depan kita harus masaknya, pintu depan di sana kita masaknya gini. Jadi masukin rezekinya tuh jadi masuk, jadi bagus. Boleh diingat-ingat rumah siapa gitu yang
Pintu bukanya dapurnya, posisi dapurnya itu tidak membelakangi pintu. Harusnya membelakangi pintu biar bisa mengcover semua energi. Begitu juga kenapa pintu harus bukanya pakai tangan kanan bukan tangan kiri. Kita lihat orang yang buka tangan kiri pasti sering berantem. Kalau ngontrak pindah terus rumahnya. Gitu. Ya, begitu itu boleh dilakukan kalau kita buka toko. Karena untuk ngabisin barang supaya pembeli datang masuk, energinya dia harus berputar kalau sebelah kiri. Kalau buat rumah, maka apapun yang kita hasilkan masuk ke dalam rumah itu akan kebuang lagi kalau pintunya buka tangan kiri. Gitu. Kenapa? Karena energi badan kita itu keseimbangan. Jadi rumah itu ibarat satu badan. Mulut kita ada di sini. Nah, inilah pintu utama atau ada di kantong. Nah, ruang tamu ada di dada. Ruang makan ada di perut. Dapur ada di pinggang. Itu. Jadi struktur tubuh manusia harus sinkron dengan energi badan kita. Nah, itu kadang ada rumah yang di dalamnya mungkin tadinya bekas sumur ya, terus ditutup, nggak diapain. Biasanya identik satu rumah akan sering sakit perut. Karena di situ ada menguap energi atau hawa yang terus-menerus tanpa kita sadarin, maka akan membuat badan jadi lemah dan sakit. Jadi tidak semua orang usaha atau rumah itu sakit karena tanda kutip, belum tentu. Karena saya menemukan beberapa toko yang sepi ternyata bukan karena ada tanda kutip. Begitu dicek flashback ke berapa tahun ke belakang, ternyata di sini pernah dibangun tempat sampah, pernah dibuat sumur. Nah, energi sampah itu tidak dibersihkan, hanya ditutup. Nah, ini itu sangat berpengaruh karena energi itu tidak memandang batas ruang dan waktu. Kapanpun dia akan terus masuk. Iya. Bunda sudah hampir 20 tahun ya, 15 tahun latihannya, terus tahun 2014 tetap latihan dan sampai sekarang tetap masih konsultasi, terapi, cek rumah, segala macam itu. 20 tahun. Iya. Kalau melihat sesuatu itu memang bawaan baby, bawaan orok. Sebenarnya kalau secara pribadi dari sekian banyak murid ya kan pernah juga buka latihan. Itu semua bisa dipelajarin. Yang penting satu, DNA-nya mampu tidak. Iya, berpengaruh. Kalau orang bilang kan keturunan, karena Bunda lebih ke arah logik, jadi lebih mengatakan itu adalah ada faktor gen atau DNA. Gitu. Faktor DNA itu sangat berpengaruh. Yang memang kan banyak anak-anak indigo yang kecil bisa tapi besar sudah tidak. Nah, ini masih bisa karena ini adalah seni. Gitu. Seni ilmu pengetahuan yang sebagian orang suka membawanya ke arah gaib. Emang betul dalam rukun Islam ada, rukun iman ada, harus beriman pada yang qada dan qadar. Tapi bukan berarti kita hidup ke gaib-gaiban. Akli dan nakli kita juga harus jalan, gitu. Betul. Jadi perlu satu yang tidak punya DNA itu bisa mempelajari, hanya waktunya lebih lama. Karena orang bisa itu karena terbiasa gitu. Jadi kalau dari kecil sudah terbiasa, kita tinggal mengasah lebih baik supaya bisa membedakan mana sih yang benar-benar masuk astral, mana yang hanya feeling kita, hanya rasa ketakutan kita gitu. Karena ini betul-betul memerlukan kesiapan mental, terutama mental. Itu harus siap banget, jangan sampai salah kaprah. Karena tidak ada makhluk halus yang bisa membunuh. Karena setan sudah bersumpah dan punya SK dari Allah bahwa aku hanya akan mengganggu umatku sampai akhir zaman, bukan membunuh. Hanya mengganggu. Iya, nggak ada. Karena memang mereka itu hanya menggoda orang-orang yang imannya lemah, berarti akli dan naklinya nggak jalan. Yang menonjol trouble yang pertama, yang tertinggi adalah kasus rumah tangga. Yang kedua itu lebih ke arah bisnis, ekonomi. Baru politik yang ketiga, karena memang Bunda tidak semua bisa menerima. Sebenarnya ada beberapa bacalek dari beberapa tahun yang lalu pun sempat datang. Alhamdulillah dia menang.
Bunda nggak memberikan satu cima, tapi memberikan satu, ini loh energinya seperti ini. Jadi lebih ke arah mindset kita. Kalau sakit penyakit itu sudah bagian dari yang rumah tangga ini. Karena sebenarnya sumber penyakit manusia itu dari pola pikir yang salah. Finansial oke, daya tarik oke. Jadi gini. Nah, untuk semua nih yang belum pada dapat jodoh, sebenarnya sumber jodoh itu, takdir itu kan pilihan. Jadi rata-rata hampir 99% yang telat menikah atau tidak dapat jodoh itu dikarenakan trauma. Ada trauma? Ya, ada trauma. Entah trauma di masa kecil atau trauma cinta monyet, masa remaja itu pasti. Jadi penyebabnya itu adalah mindsetnya. Karena kalau enggak, banyak yang bilang enggak, saya sudah welcome gitu. Tapi begitu dideteksi dari hatinya, dari energinya, ada luka batin. Nah, inilah biasanya luka batin ini yang harus disembuhkan dulu melalui mindset dia, dan beberapa biasanya Bunda pakai air, kekuatan energi air dan doa dari dirinya sendiri. Oke, Ustadz, mau nanya nih mengenai bekam. Ya, bekam ini metodenya diambil dari mana nih, Ustadz? Oh, metode bekam. Iya, bekam itu sebenarnya metode Arab klasik sih, Pak. Memang udah lama ya, dari sebelum Masehi. Tapi metode ini banyak dikembangkan sekarang di Cina, Korea, gitu, Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia sendiri udah ada lembaga khususnya yang menangani itu, namanya Persatuan Bekam Indonesia. Nah, di situ udah banyak tuh SOP bekam, bagaimana standarisasi bekam, gitu. Kan lebih modern gitu sekarang bekamnya. Yang kayak dulu kan bekam pakai tanduk, pakai gelas gitu kan. Nah, sekarang udah mulai steril kayak dokter persis gitu, menangani luka seperti apa gitu. Nah, itu. Oke, ini bekam ini selain untuk terapi, untuk pengobatan juga bisa, Ustadz, ya? Bisa sangat bisa ya. Jadi untuk terutama nih orang-orang tensi tinggi, Pak. Itu saya anjurkan banget buat bekam. Karena bekam itu bisa mengakibatkan tensi itu turun gitu. Dari tensi tinggi bisa turun gitu. Kemudian yang memang kadar gula darah tinggi juga bisa. Jadi di titik tertentu ya, yang kembali lagi ke harus pakar pada bidangnya gitu, Pak. Oke, untuk bekam sendiri, untuk penyakit medis yang memang boleh atau dia dibolehkan tuh seperti apa sih, Tat? Iya, penyakit medis salah satunya ini, Pak. Orang dengan tensi sangat rendah, kita bekam, wah habis nanti dia bakal pingsan gitu. Nah, tapi ada penanganan terhadap tensi rendah, yaitu beberapa titik aja. Jadi biasanya kalau orang normal bisa 12 atau 18 gitu kan. Jadi kalau orang yang sakit atau orang yang tensinya di bawah itu, dia 3 aja yang tepat, yang benar-benar sakit gitu. Kadang orang tensi rendah kan sakit juga di kepala ya, kita titik cuma 3, punggungnya enggak gitu. Yang penting tuh kembali ke experiences, pengalaman dia di bekam gitu. Semakin lama dia terjun di bekam, semakin tahu nih penyakit ini bagaimana penanganannya gitu. Nah, untuk bekam sendiri tuh penyakit apa aja yang bisa didiagnosa atau memang bisa diobati? Yang pertama mungkin darah, Pak. Karena kita bisa juga ngedeteksi penggumpalan darah pertama. Yang kedua juga kita tahu yang mana yang bermasalah bagian tubuhnya. Jadi titik bekam itu kita udah tahu tuh yang bagian kanannya lah bermasalah, atau pembuluh darah kapilernya, mungkin yang di kakinya, asam urat, yang kolesterol, itu udah sangat bisa untuk kita deteksi dini ya, sebelum itu mereka ngecek dulu di lab. Oke, terus untuk bekam ini untuk kalangan dewasa aja apa anak-anak pun? Kalau anak-anak boleh di atas 6 tahun, 4 tahun itu bisa. Tapi dengan catatan mereka punya penyakit yang bisa kita tanganin. Nah, kalau orang tua juga boleh banget gitu, ketika mereka punya background penyakit-penyakit seperti tensi tinggi gitu kan,
dengan kolesterol, asam urat gitu, bahkan pembengkakan di titik asam urat. Nah, itu sangat direkomendasikan untuk berbekam Pak gitu. Terus selain pria, artinya untuk wanita sendiri bisa juga ya? Wanita itu bisa. Bisa ya? Yang pertama syaratnya dia nggak lagi haid gitu kan ya. Yang ketiga juga ketika dia itu punya riwayat penyakit. Ada sesuatu juga pengalaman historis kita perempuan, dia itu sakit barang di paru-paru, batuk terus berpanjangan. Akhirnya istri saya bekam gitu kan di titik paru, akhirnya apa? Akhirnya hilang gitu. Yang pertama dia nggak boleh minum es terus, nggak ada masalah, nggak batuk lagi gitu. Nah itu kita bisa tangani juga. Oke. Terus untuk apa namanya wanita hamil misalkan ya, Iya. itu diperbolehkan juga atau seperti apa? Wanita hamil nggak dianjurkan Pak. Tidak dianjurkan ya? Tidak dianjurkan Pak, karena kan bekam itu sebenarnya juga nyedot juga gitu kan, apalagi sehari-harinya juga gitu. Kemudian penyakitnya, makanya orang hamil itu kan sangat butuh nutrisi ya gitu kan. Makanya bekam itu disunahkan misalkan sebelum makan gitu kan. Tapi setelah makan juga emang ada masalah juga. Oke. Sebelum dibekam tuh apa sih yang memang dianjurkan, apa pantangannya tuh ya, sebelum apa memang harus makan dulu apa gimana? Yang saya dengar katanya bekam tuh ada tanggal-tanggal tertentu ya, misalkan di Iya. hari maupun tanggal ya. Ya, tanggal tertentunya itu di 17, 19, dan 21 Pak. Nah itu sunnah berbekam di tanggal itu, tapi di bulan Komari atau Hijriah ya, tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah kemudian pantangan hari sebenarnya nggak ada pantangan. Ini banyak pendapat perbedaan ya, emang nggak ada pantangan hari dalam itu. Tapi ada sebagian yang melarang misalnya di hari Rabu atau bagaimana, tapi tidak kuat gitu landasannya. Oke. Itu, Pak. Baik, kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih banyak Ya. yang sudah. Ya, sama-sama.